Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami persilahkan Pastor Niko, waktu dan tempat telah disediakan, Pastor. Selamat malam Bapak Ibu terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya, yang menjadi kerahiman dan belas kasih bagi kita, yang menyelamatkan kita, yang menghidupkan kita, dan memberi kita pengampunan setiap waktu bila kita datang kepadanya dengan penuh iman dan pengharapan. Amin. Renungan kita malam ini kita ambil dari Hari Raya Paskah. Karena kita baru bertemu pada Hari Raya Paskah pada hari ini, maka renungan kita akan berlandaskan pada permenungan Paskah yang akan kita kaitkan nanti dengan intensi kita hari keempat, yakni orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Kristus. Kita melihat dalam Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai ayat 10. Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini sengaja saya kutip untuk menjadi bahan permenungan kita pada novena hari keempat ini. Bila kita melihat tadi dalam Injil ini, kita melihat bagaimana kisah kebangkitan Yesus itu sesuatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang di luar dari nalar manusia. Kita melihat terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu menggulingkannya. Malaikat itu menggulingkan batu itu, dan yang terjadi adalah malaikat itu duduk di atas batu itu. Kuasa kegelapan kubur, kuasa kematian telah digulingkan oleh Yesus. Malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, dan malaikat Tuhan duduk di atas batu itu. Kesedihan kita, penderitaan kita digulingkan dari hidup kita oleh malaikat pembawa kabar sukacita, kabar kebangkitan itu, dan malaikat itu turun di atas
makam itu dan duduk di atas batu itu, artinya malaikat, kita sendiri dalam semangat Paskah harus mampu menggulingkan batu-batu permasalahan hidup kita dan bisa mengatasinya dan duduk di atas batu itu. Bukan lagi batu yang menghimpit kita, bukan lagi permasalahan hidup kita yang menghimpit kita, tetapi kita harus mampu duduk di atas batu itu, menguasainya, menjadi pengontrol untuk segala permasalahan hidup kita. Kita melihat juga tadi bagaimana malaikat itu berpakaian putih, bagaikan salju, wajahnya berkilat-kilat, dan penjaga-penjaga itu ketakutan dengan kehadiran mereka. Mereka seperti orang-orang mati. Dan juga malaikat itu berpesan kepada perempuan-perempuan itu yang datang untuk bertemu dengan Yesus, menengok kubur Yesus, ingin merempah-rempahinya. Malaikat itu berkata kepada para perempuan itu, janganlah kamu takut. Perkataan janganlah kamu takut ini amat sering disampaikan oleh penginjil, oleh kitab suci kepada kita. Janganlah takut yang pertama kita mendengarkan juga pada warta tentang kelahiran Yesus. Para malaikat itu mengabarkan kepada para malaikat, kepada para gembala itu untuk tidak takut. Karena malaikat itu membawa warta sukacita yang besar. Kristus lahir di Bethlehem. Dan pada saat Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, kalimat pertama yang dikatakan oleh malaikat itu, salam bagimu yang hai engkau yang dikaruniai. Dan kemudian dilanjutkan dengan kata-kata, jangan takut hai Maria. Jangan takut hai Maria. Perkataan ini sangat sering dimunculkan dalam kitab suci. Dan juga pada hari ini kita kembali mendengarkan jangan takut dari malaikat-malaikat itu. Dan pada ayat 10, Yesus pun mengatakan, jangan takut. Ketakutan-ketakutan hidup kita, permasalahan-permasalahan hidup kita, tidak boleh menjadi kegentaran bagi kita, tetapi justru menjadi suatu kekuatan untuk mengundang Yesus yang bangkit dalam hidup kita, dan malaikat telah berkata mendahului kita, jangan takut. Dan Yesus pun berpesan kepada kita, takut. Pesan yang indah pada masa Paskah. Pesan yang indah pada hari Paskah. Dan juga Yesus mengatakan, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Itu juga adalah pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Pergilah ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Galilea, sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah kitab suci, dan para peziarah yang sudah pergi ke sana, adalah tempat keseharian para murid. Di sana mereka menjala ikan. Di sanalah pekerjaan mereka sehari-hari. Pertemuan mereka dengan Yesus juga terjadi di Danau Galilea dan di sekitar Galilea. Di sana peristiwa-peristiwa besar terjadi, mukjizat-mukjizat terjadi. Yesus mengatakan, pergilah ke Galilea. Galilea adalah keseharian para rasul. Di sana mereka bertemu dengan Yesus, dan Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Maka kita juga memiliki Galilea, yakni keseharian hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, situasi hidup kita, itu adalah Galilea kita. Dan di sana kita akan bertemu dengan Yesus dan mengatakan kepada kita, jangan takut. Di situ kita mengalami Paskah. Di Galilea hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, dalam pekerjaan setiap hari, di sanalah Galilea kita. Dan di sana Yesus telah menunggu kita. Yesus yang bangkit telah ada di Galilea, mendahului hidup kita, memberkati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan Paskah ini sungguh sangat indah. Yesus yang menderita itu, yang disangka telah mati, ternyata bangkit kembali. Dia yang menderita di kayu salib itu, yang menumpahkan seluruh hidupnya bagi kita, menumpahkan darahnya bagi kita, menderita bagi kita, ternyata bangkit
dan mendahului kita ke Galilea kehidupan kita setiap hari. Dan ini pesan Paskah yang sangat indah bagi kita. Yesus telah ada di rumah kita saat ini. Yesus yang bangkit ada di sana, memberikan kehidupan yang baru kepada kita, semangat baru kepada kita. Batu yang menutup kubur itu telah digulingkan oleh malaikat, dan malaikat itu duduk di atas kegelapan hidup kita. Seluruh persoalan hidup kita, kita harus mampu duduk di atasnya. Kristus telah bangkit dan mengatakan kepada kita, jangan takut. Pesan yang berikut yang sangat indah pada masa Paskah ini adalah, Paskah itu adalah berlari, penuh energi. Para rasul itu setelah melihat Yesus yang bangkit berlari-lari. Simon Petrus, murid yang dikasihi Yesus, berlari-lari. Artinya ada suatu energi. Kebangkitan Yesus menghalau kegelapan. Kebangkitan Yesus menghalau ketakutan. Yesus tidak bisa ditahan oleh ketakutan kita. Yesus tidak bisa ditahan oleh prajurit Romawi. Para rasul itu melihat Yesus yang bangkit itu dan berlari-lari mewartakannya. Itu berarti menunjukkan energi, vitalitas. Kita bangkit dari kelesuan hidup kita. Dari kegelapan kita harus bangkit. Dan berlari-lari penuh energi, mewartakan Kristus yang telah bangkit bagi semua orang. Kristus yang telah bangkit yang ditemukan oleh para rasul itu, yang dilihat oleh para rasul itu, diterima dengan sukacita yang besar, dan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada banyak orang, kepada para rasul, bahwa Kristus telah bangkit. Itulah pesan Paskah. Kita harus mampu berlari, ligat, cepat, mewartakan Injil itu, sukacita yang besar itu. Tidak boleh tinggal dalam kelesuan kita, dalam kegelapan malam kita. Tidak boleh takut dengan prajurit Romawi. Kebangkitan Yesus menghalau kegelapan. Dan tak ada satupun yang mampu menghalangi kebangkitan Yesus. Prajurit-prajurit Romawi mampu ditembus oleh kebangkitan Yesus. Dan tidak ada satupun yang mampu menghalangi sukacita kita untuk melihat Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu kita temukan di Galilea kehidupan kita. Dengan demikian, dengan sikap hidup Kristen yang seperti ini, yang penuh energi, mengetahui Kristus yang bangkit, mewartakannya kepada banyak orang, kepada para rasul yang lain, kepada para sahabat kita, bertemu Yesus di Galilea kita, akan mampu memancarkan aura iman ini, sukacita iman ini, kegairahan iman ini, sukacita iman ini kepada orang-orang yang tidak beriman di sekitar kita. Dengan demikian, mereka menjadi tertarik menjadi pengikut Kristus. Mereka menjadi tertarik menjadi pengikut Kristus. Kita lihat dan kita baca dalam kisah para rasul, orang-orang Yahudi yang berkumpul di sekitar jemaat perdana itu, karena melihat mereka penuh dengan sukacita, penuh damai dan kesatuan hati, maka dikisahkan oleh kisah para rasul, jumlah mereka saat itu bertambah kira-kira 2.000 sampai 3.000 orang. Intensi novena kita pada hari keempat ini adalah untuk orang-orang yang tidak beriman, yang belum mengenal Kristus. Maka dengan kesaksian hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen yang penuh dengan vitalitas, sukacita Paskah, bangkit dari kelesuan kita, menjadi contoh yang hidup bagi mereka. Sehingga mereka juga semakin berani mengenal Kristus, mau menjadi pengikut Kristus. Mereka melihat dalam hidup kita suatu kesaksian yang hidup. Apa yang mendasari mereka begitu bersukacita? Apa yang mendasari mereka begitu energik? Apa yang mendasari orang-orang Katolik itu begitu damai satu sama lain? Dan ternyata tak lain tak bukan adalah Kristus sendiri, Raja yang Maha Rahim, yang membangkitkan kita dari kelesuan kita. Dengan demikian, semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Mari bangkit dari kelesuan kita. Mari bertemu dengan Yesus di Galilea kita. Di sana dia hadir, mendahului kita. Di sana dia tinggal bersama kita.
di wajah orang-orang yang kita kasihi, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di Galilea kita. Di sana Yesus yang bangkit telah ada hadir mendahului kita di sana. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pastor Niko untuk renungannya yang begitu sempurna bagi kami. Pastor Niko telah memberikan bimbingannya dengan sangat mudah kami mengerti. Tetapi walaupun begitu saya akan mencoba sedikit Pastor untuk merangkumkannya, bahwa di dalam masa Prapaskah ini, yang pertama itu adalah di mana batu yang dibuat oleh para ibu, oleh murid Yesus di depan kubur telah digulingkan. Dan malaikat yang menggulingkan batu itu ada duduk di atas batu tersebut. Ini sangat berarti bahwa pada masa Paskah ini kita harus mampu untuk membuka hati, menggulingkan batu-batu permasalahan di dalam hidup kita, agar terang cahaya Paskah itu boleh menyinari hidup kita. Dan pada saat Yesus bangkit, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea. Di sana mereka akan bertemu. Dan kami juga sangat terharu, sangat senang, karena tadi malam juga Pastor Yopi sangat jelas memberikan ini, bahwa di mana kita pertama kali sangat terkesan bertemu dengan Tuhan Yesus, itulah Galilea kita. Dan apabila kita menemui permasalahan-permasalahan di dalam hidup kita, baiklah kita kembali ke Galilea, karena di sana Tuhan sudah menunggu kita. Galilea di dalam hidup kita, di sana Tuhan menunggu kita untuk kita selalu bersama dengan Dia, dan kita akan aman bila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pesan yang ketiga, kita tidak boleh takut untuk mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu membawa kitab suci untuk mewartakan kasih Tuhan. Cukup dengan perbuatan kita sehari-hari yang baik, yang boleh dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Itu akan membuat banyak orang akan mengikut Tuhan lewat perbuatan kita. Kira-kira begitu yang dapat saya rangkumkan, Pastor. Terima kasih, Pastor. Malam ini kami mungkin... Terima kasih Ibu Boru Pasaribu. Apakah Iya, suara Pak. saya jelas? Jelas, Pastor. Mungkin suara saya yang tidak jelas. Iya, karena suara Ibu agak macet saya dengarkan. Ya. Oh iya, Kak. Iya. Dan satu lagi yang penting dalam catatan renungan tadi adalah berlari-lari. Paskah itu sesuatu hal yang membuat para rasul itu berpenuh sukacita sehingga mereka berlari-lari mewartakan. Artinya hidup mereka menjadi penuh energi dari kelesuan mereka, dari ketersembunyian mereka selama ini. Para rasul berlari-lari mewartakan. Maria Magdalena juga berlari-lari mewartakan. Dan para rasul itu juga berlari-lari mewartakan. Artinya ialah mereka lepas dari kelesuan hidup mereka, menjadi penuh dengan energi, mewartakan Kristus telah bangkit. Kristus telah ada di Galilea. Kristus telah bangkit. Dia tidak tinggal dalam kubur. Dia bangkit. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Dia menjadi tumpuan pengharapan kita. Yesus, Engkau andalanku, seperti setiap kita doakan dalam mendoakan koronka atau mendoakan kerahiman ilahi. Yesus menjadi penuh pengharapan
menjadi penuh pengharapan bagi kita, dan kita penuh berpengharapan pada Yesus karena kebangkitannya. Para rasul berlari-lari, penuh sukacita. Maka kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus, harus bangkit juga dari kelesuan kita, mewartakan itu seperti para rasul, berlari-lari dengan penuh semangat. Dengan itu nanti orang-orang yang belum mengenal Kristus akan tertarik mengikuti Kristus seperti kita. Terima kasih Ibu Minar Porupasaribu. Terima kasih, Pastor. Saat ini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bersharing tentang pengalaman Paskah yang terbaru ini. Atau tentang apa saja, atau mungkin ada sesuatu hal yang masih ingin ditanya kepada Pastor Niko. Bapak Ibu silakan. Mari. Mari Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik untuk bertanya banyak hal kepada Pastor Niko. Apakah masih berat batu, belum terguling batunya? Sudah terguling batunya. Atau mungkin sudah begitu jelas karena Paskah membuat kita cerah. Lilin Paskah telah mencahayai hati kita. Pada saat kita bernyanyi pada malam Paskah itu, Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Setiap saat imam berhenti, perhentian kedua dia naikkan oktav notnya, naikkan lagi. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Naik lagi depan altar. Semakin tinggi lilin Paskah itu ditunjukkan kepada umat. Semakin tinggi pula pastor menarik tonnya, menarik nadanya. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Kemudian cahaya seluruh umat menjadi menyala di dalam gereja itu, yang menjadi simbol kita telah menerima cahaya Kristus dalam hati kita yang membangkitkan kita. Dan kemudian kita mendengarkan sabda Allah, kemudian kita membarui janji baptis kita, dan kita begitu terharu karena kita dibaharui kembali dengan air pembaptisan yang direcikan kepada kita. Sambil imam mereciki kita dengan air suci, kita bernyanyi, syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kita sambil memegang lilin, begitu hati kita terharu karena kita dibaharui oleh kebangkitan Kristus. Hati kita dicahayai, kita direciki dengan air kudus, kita mengingat pembaptisan kita,
Kita telah diangkat menjadi putra dan putri Allah yang sangat dicintai olehnya. Dan ini membuat hati kita bernyala kembali. Semangat kita dihidupkan kembali. Dan kita mau berlari-lari mewartakan kabar sukacita itu kepada setiap orang di sekitar kita. Inilah yang akan menjadi kesaksian bagi kita dalam hidup kita, yang menjadikan banyak orang yang tertarik, yang belum mengenal Kristus, menjadi ingin mengenal Kristus lewat hidup kita. Sangat-sangat mengharukan bila kita merenungkan rangkaian upacara malam Paskah itu yang memberikan kepada kita kelahiran yang baru. Itu sangat-sangat mengharukan hati kita. Kita orang-orang berdosa yang tanpa jasa diangkat oleh Allah menjadi putra dan putrinya, diselamatkan oleh Dia, ditebus oleh Dia, karena Allah begitu sangat mencintai kita. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor Niko. Gimana, Bapak Ibu? Mungkin semua sudah mengerti, Pastor, dan mungkin juga lelah selama mengikuti Pekan Suci. Kami akan menutup malam hari ini. Kami... Oh, terima kasih, Bu Flora. Silakan. Selamat malam, Pastor Niko. Selamat malam, Ibu Flora yang baik. Sungguh luar biasa, karena kita sudah melihat cahaya Kristus, kita bisa lari-lari untuk mengabarkan sukacita. Saya ada sedikit sharing, saya kemarin Paskah itu juga saya mendapat sinar cahaya yang saya rasakan. Jadi saya juga akan sharingkan sedikit di tempat ini. Jadi waktu khotbah pastor itu dia mengatakan bahwa Paskah seperti yang Pastor Niko katakan bahwa cahaya lilin itu terang bersinar, Kristus telah bangkit, Kristus benar-benar telah bangkit dan kita dipulihkan kembali dan kita menjadi baru. Kemarin kita benar-benar bersukacita di LPF, semua ketawa-ketawa karena memang kita baru selesai misa merasakan terang itu ya. Berlanjut hari ini juga masih Paskah hari kedua, kita juga harus bersukacita dan punya terang itu. Nah, satu yang dikhotbahkan pastor itu dan mengingatkan saya kembali bahwa Tuhan yang sudah terang itu ada di dalam hati kita. Mari kita bercermin, kalau kita bercermin, kita melihat wajah kita, kita harus melihat ada Tuhan Yesus di wajah kita itu. Jadi kita harus terus berpikir bahwa Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Kita terus mau melakukan suatu perbuatan atau kehendak Tuhan, karena Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, itu yang membuat saya harus mengabarkan kegembiraan ini. Mungkin hampir 1 bulanan saya itu tidak sharing. Saya itu seperti, ya mungkin di dalam, benar-benar dalam gelapnya masa Prapaskah itu ya, saya tidak mendapat apa-apa, saya mendengar renungan, tapi tidak merasakan sesuatu yang buat saya bisa bersharing. Saya sedih karena saya mau membagi sukacita ini. Jadi kemarin saya mendapat pencerahan dan hari ini juga luar biasa, itu Roh Kudus bekerja. Jadi bukan waktu masa Prapaskah saya benar-benar seperti ditinggalkan Roh Kudus ya, saya tidak mengerti dan saya bilang saya tidak dapat apa-apa, pertobatannya saya tidak merasakan. Ternyata Tuhan biarin saya di dalam pergumulan gelap itu ya. Sekarang saya melihat terang dan benar itu harus saya kabarkan sukacita, kegembiraan, kebangkitan Tuhan.
Nah, kita selalu diingatin lagi, kita melihat wajah kita di cermin, jangan menghitung berapa kerutan wajahku, berapa rambut putihku, tetapi melihatlah ada Yesus di dalam hatimu. Dia melihat kamu hari ini bersukacitakah? Kamu hari ini sudah melakukan perbuatan apa yang untuk menyenangkan hati orang? Nah, itu yang saya mau tanamkan di dalam hatiku pada kebangkitan Tuhan Yesus ini. Terima kasih Pastor Niko, terima kasih Bu Minar. Terima kasih Bu Flora. Terima kasih Bu Flora untuk sharing imannya yang begitu baik dan pantas untuk direnungkan dan dilakukan untuk masing-masing kita. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berbagi tentang sukacita Paskah atau tentang apa saja. Silakan. Selamat malam Bu Minar. Selamat malam. Selamat malam Pauline. Silakan Pauline. Sedikit sharing. Mungkin kita, kalau saya sendiri mengalami Paskah ini tanpa misa langsung ke gereja sudah 2 kali ya. Tahun lalu dengan tahun ini juga karena pandemi, saya dan Mama di rumah itu ikut misa online. Namun demikian sepertinya malah entah kenapa saya mengikuti misa online ini malah lebih merasakan peristiwa Holy Week, Pekan Suci, itu lebih benar-benar terasa. Maksudnya misteri Paskah itu mulai dari Minggu Palma, meskipun kami tidak ke gereja sambil memegang daun palma itu, terus Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, baru Minggu Paskah. Tapi sukacitanya Paskah itu benar-benar kami alami begitu, meskipun tidak langsung ke gereja menyambut sakramen Ekaristi. Itu selama ini udah hampir 1 tahun lebih tidak pernah ke misa, ikut misa gereja. Namun demikian mungkin memang karya ilahi dari Tuhan itu tidak membatasi kita ya, maksudnya tidak ke gereja pun secara langsung, namun dengan keyakinan iman kita itu Roh Kudus, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu juga turut hadir di dalam hati kita. Seperti yang tadi Cifora sudah sharingkan, itu benar. Itu kembali lagi kita bercermin, tidak membatasi iman kita. Kita juga turut merasakan kebangkitan bersama Kristus. Jadi tidak ada yang perlu disesali, mungkin pasti akan mengeluh kenapa sampai saat ini tidak bisa seperti sedia normal seperti biasa ke gereja itu bisa sambil bersalaman, sambil dekapan atau hubungan yang dekat gitu, tapi kita harus tetap menjaga jarak itu ya memang sangat kita entah kapan ini bisa berlalu, tapi ya mungkin itu juga misteri rencana Tuhan supaya manusia lebih mendekatkan pada Tuhan juga. Jadi semakin banyak manusia dibawa ke dalam lautan kerahiman Allah Bapa. Terima kasih. Terima kasih Pauline untuk sharingnya yang begitu indah. Biarlah masa pandemi ini boleh kita merasakan kasih Tuhan. Tak terukur kasihnya, meskipun kita tak dapat bersama-sama pergi ke gereja, biarpun kita ibadah misalnya di rumah, kalau kita membuka hati dan membuka diri akan kehadirannya, pastilah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus akan hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Pastor Niko, kami mohon doanya serta berkat bagi kami semua. Iya, amin. Jadi saya juga mau memberi peneguhan juga untuk Paula Lin, bahwa kita tidak bisa menghadiri misa secara langsung di gereja, kita lewat online, tidak mengurangi bahwa Kristus itu telah bangkit bagi iman kita. Seperti dalam Injil hari ini, pergilah ke Galilea.
Di sana kamu akan bertemu dengan Dia yang bangkit. Galilea kita adalah keseharian hidup kita, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, di mana kita hidup bersama keluarga kita. Di sanalah Yesus hadir. Yesus yang bangkit itu telah ada di Galilea kehidupan kita setiap hari. Dia ada di sana menunggu kita dan bersama kita mencintai dan mengasihi kita. Amin. Amin. Mari Terima kita. kasih, Pastor. Terima kasih, Paula. Sekarang kita doa penutup, Ibu Minar. Iya, Pastor. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang bangkit, yang menjadi sukacita kami, yang menjadi kebahagiaan kami. Dengan kebangkitan-Mu, kami berpengharapan bahwa hidup kami sangat tergantung dari pemeliharaan-Mu. Dan kami tidak akan berputus asa, entah apapun bentuk kehidupan kami. Engkau telah bangkit, menghalau kegelapan kematian, menghalau dosa-dosa kami. Oleh sebab itu kami terus berpengharapan kepadamu, bahwa kebangkitan-Mu itu memberikan semangat iman yang teguh bagi kami. Teguhkanlah kami semua yang senantiasa berharap akan cinta-Mu, akan rahmat kebangkitan itu dalam hidup kami. Jadikan kami bertemu dengan Engkau di Galilea kehidupan kami setiap hari. Dalam kehidupan dan rutinitas kami setiap hari, kami bisa bertemu dengan Engkau yang bangkit, yang telah mendahului kami di Galilea kehidupan kami. Halaukanlah ketakutan kami dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Karena Engkau telah bersabda kepada kami, jangan takut. Maka kami tidak akan takut ya Tuhan menghadapi kehidupan ini, sebab Engkau hadir bersama kami dalam Galilea kehidupan ini. Tuhan, malam ini kami mendoakan secara khusus orang-orang yang belum mengenal Engkau. Semoga berkat kehadiran kami, berkat sukacita Paskah yang kami alami, banyak orang terketuk hatinya untuk semakin mengenal Engkau dan beriman kepadamu. Bapa yang maha baik, malam ini kami akan beristirahat. Lindungilah kami dalam istirahat kami. Semoga cahaya kebangkitan tetap memenuhi malam kami, sehingga malam ini kami lalui dengan tenang dan penuh bahagia, dan besok kami bangun dengan segar, kembali mengikuti dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Engkau yang kami puji dan kami muliakan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, yang dicintai oleh Yesus, dikasihi oleh Yesus yang bangkit. Dia yang mendahului kita dalam Galilea kehidupan kita, senantiasa memberkati engkau sekalian dimanapun engkau berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor Niko. Terima kasih, Pastor Nina. Niko. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Niko. Terima kasih. Pastor Niko. Terima kasih Terima kasih, semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pastor Niko. Selamat